Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berhari Minggu. Kiranya Tuhan memberkati kita. Pada kesempatan yang baik ini, dalam ibadah rumah hari Minggu tanggal 1 November ini, dengan satu tema, merendahkan diri, Tuhan memberkati. Kita akan menerima sabda Tuhan dari Matius 23 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-12. Pada kesempatan yang baik ini kita akan mengambil dua bagian terakhir dari ayat yang kita baca. Demikian sabda Tuhan. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Mari kita berdoa. Hadirlah dan bersamalah dengan kami, ya Allah. Dalam sabda-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, masuki minggu pertama di bulan November ini, di mana tadi tema kita adalah merendahkan diri, Tuhan memberkati. Mungkin memang sesuatu yang sulit bagi kita apabila diperhadapkan satu pilihan untuk merendahkan diri. Perkara merendahkan diri adalah perkara yang tidak gampang untuk dilakukan oleh seseorang. Maka pada kesempatan yang baik ini, Matius yang mendasari dalam sabda Tuhan kita dari Matius 23 ayatnya yang pertama sampai dengan ke-12, yang pada ungkapan kata kalimat yang terakhir menjadi satu dasar dalam pemikiran kita untuk mencoba merendahkan hati, merendahkan diri kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu bagian penting yang perlu kita perhatikan juga saat Tuhan Yesus mengajar ini, Dia bersama-sama dengan para Farisi dan ahli Taurat. Mereka adalah orang-orang yang sudah hafal, melotok, mungkin di luar kepala untuk 10 hukum dan turunan-turunannya yang sebanyak 666 itu. Dan mereka sudah pawai menjabarkan apa yang menjadi bagian yang harus dilakukan oleh setiap warga Israel. Dan oleh karena kehebatan itulah kemudian mereka disebut sebagai turunan dari Musa. Bahkan dia juga memiliki kehormatan sebagaimana Musa ada. Maka bagaimana kehormatan itu diberikan? Di setiap ruang, tempat, dan bagian-bagian, baik dalam rumah ibadah, dalam kehidupan kemasyarakatan, dan relasi yang lebih luas. Oleh karena kemampuannya, pawainya dia menjabarkan tentang hukum-hukum yang ada yang dibawa oleh Musa itu, masa setiap saat dia mendapatkan satu tempat kehormatan di sana. Tetapi bagian yang penting Yesus ajarkan kepada para murid adalah
Mereka memang memiliki kemampuan luar biasa terhadap hukum Taurat. Tetapi yang menjadi persoalan bagi Yesus adalah mereka tidak mampu menjabarkannya dalam pelaksanaan hidup etika mereka. Sehingga ada istilah gajah dibelangkoni, iso khotbah min is ora iso nglakoni. Satu pernyataan ini menjadi sindiran sama dengan para ahli Taurat dan kaum Farisi saat itu yang mampu banyak berteori tentang Taurat, tapi dalam pelaksanaannya menjadi satu keprihatinan yang Yesus. Oleh karena itu Yesus memberikan satu pengajaran yang terbaik pada mereka. Jadi di sisi lain kehebatan mereka memang apabila diaplikasikan dengan baik dalam hidup mereka, maka jelaslah mereka juga akan merasakan. Mungkin persoalannya adalah bagaimana dari kedudukan yang tinggi itu, para Farisi, ahli Taurat itu tidak mampu merendahkan diri. Karena tadi mereka sudah terbiasa dengan kehormatan yang dimiliki, sebagaimana keagungan Musa tadi. Tetapi dia tidak mampu mengangkat bagaimana kerendahan dari orang-orang yang ada di sini. Artinya seharusnya mereka juga mampu menyamakan dirinya dengan mereka atau menolong kedudukan mereka menjadi sama dengan diri. Bahkan mungkin dia selalu memperhatikan yang lain demi keselamatan, demi kemuliaan dan kesejahteraan yang lain. Maka kalau kemudian dalam tema kita tepat sekali, merendahkan diri, Tuhan memberkati. Ketika kunci dia mau merendahkan diri, maka orang itu akan memahami bagaimana Allah ikut terlibat dan memberkati kehidupan mereka. Saudara, pengalaman pada kesempatan ini menjadi bagian penting untuk saya renungkan. Pada kesempatan ini bagaimana Yesus coba menegur, memberikan satu bagian yang kita pelajari pada kesempatan ini. Secara pribadi, bagaimana ketika pada hari Jumat jam 10.30 ada informasi hasil swab saya bahwa saya dinyatakan positif COVID-19. Pada saat itu kami sedang di perjalanan. Jadi saya dan Mbak Deni akan menuju satu pertemuan di Wonogiri bersama-sama dengan teman-teman Yesus. Tentu mendengar pernyataan ini, kita juga menjadi kaget dan menyesal. Karena kami sudah berada di tengah perjalanan menuju ke Wonogiri. Dan kami kemudian tetap harus datang ke TKP. Meskipun memang berat, kami menerima kenyataan ini karena kami sudah berjanji untuk bersama-sama bertemu di tempat yang sudah ditentukan. Berhubung pada hari itu kami datang lebih cepat dan kami datang menginformasikan bahwa kami datang, tapi kemudian kami pamit tidak bisa bergabung bersama-sama dalam pertemuan itu. Dan langsung diinformasikan bahwa ketika kami dalam perjalanan ada berita bahwa hasil swab saya pada tanggal 26 yang lalu itu dinyatakan positif COVID-19. Nah, kalau kemudian saya ingin mengandalkan diri saya sendiri, saya kira info ini karena hanya kami yang dapat,
ketika kemudian kami hanya ingin bertemu, berbicara kesana kesini atau menikmati makanan yang ada, saya kira karena itu informasinya hanya kami yang punya, bisa saja teman-teman dikelabui. Tapi dengan perasaan sadar, dengan penuh tanggung jawab. Dan apabila kemudian ini sampai juga diterima oleh teman-teman satu klasis, mungkin persoalan menjadi lain. Maka kemudian dengan berat kami informasikan dan kami akan pulang. Nah, setelah itulah kemudian sebenarnya yang ada dalam diri kami, bahwa memang untuk keselamatan orang banyak itu penuh pengorbanan, kesetiaan, dan merendahkan diri, tidak hanya mengandalkan kemampuan dan keadaan diri sendiri. Bahkan sebenarnya dengan pernyataan itu ada bagian agenda-agenda yang harus dijadwal ulang atau bahkan dibatalkan dan kami tidak bisa untuk terlibat dalam kegiatan peristiwa-peristiwa khusus yang lain. Misal pada Jumat sore itu sebenarnya kami akan kedatangan saudara sepupu dari Jakarta, di mana dia hadir dalam rangka merayakan pernikahan anaknya yang mendapatkan orang dari Nambangan, Wonogiri. Tapi setelah ada informasi bahwa kami tidak bisa menerima tamu, maka kemudian gagal jugalah kami bukan hanya menerima tamu, tetapi juga hadir dalam perayaan perkawinan mereka di Sabtu dan Minggunya. Bahkan juga di Sabtu kami sudah pamit tidak akan bergabung dengan teman-teman kelompok barat yang berwisata ke Semarang. Jadi dua bagian itu kemudian hilang. Dan ada dua bagian jadwal yang harus diulang, yaitu pada ibadah pagi di Bulu jam 5 dengan perjamuan kudus, dan juga jam 9 ibadah dan perjamuan kudus yang ada di Karangasem. Jadi banyak kemudian bagian-bagian yang tertunda yang tidak bisa kami lakukan. Ini menjadi satu bagian yang amat kita sesalkan. Tetapi bagaimanapun juga, meskipun mungkin keinginan kita begitu menggebu-gebu, demikian juga apa yang sudah dijadwalkan harus terlaksana, tetapi ada rencana lain Tuhan untuk kita, baik pada saya sebagai pribadi, pada keluarga, maupun juga pada gereja ataupun masyarakat. Nah, dengan pernyataan ini tentu menjadi satu persoalan bersama, dan ini harus diterima dengan penuh kerendahan hati, karena disitulah kuncinya kemudian kita bisa menerima apa yang sedang kita jalani. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, pada bacaan kita mengajar kembali, merendahkan diri, Tuhan memberkati. Dan ketika kita mau merendahkan diri kita, maka keselamatan itu juga menjadi bagian untuk kita dan orang-orang lain. Maka menanggapi masalah COVID-19 yang sedang dialami oleh pribadi saya, kita tetap harus selalu penuh kesetiaan, menyerahkan segala sesuatu ke Tuhan. Marilah kita bersama-sama dengan penuh kerendahan menyerahkan ini kepada Tuhan, karena Dia akan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, sehingga ketika kami harus menjalani hari-hari yang sudah Tuhan sediakan dengan panjangnya, berikan kepada kami
selalu tekun dan penyerahan dan bersyukur atas segala pemberian dari Tuhan. Amin.